Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semua. Kembali kita di pembelajaran fisika masih di materi arus dan tekanan listrik bolak-balik untuk fisika kelas 12 SMA. Dengan submateri yang kita pelajari sekali ini adalah tentang rangkaian RC yang dihubungkan secara seri kemudian diberi sumber tekanan listrik bolak-balik. Sebelum membahas lebih lanjut, maka kita harus ingat kembali bahwa hambatan jika dialiri arus tekanan listrik bolak-balik, maka arus tekanannya akan sefase. Sedangkan kapasitor jika dihubungkan dengan arus dan tekanan listrik bolak-balik, jalannya arus dan tekanannya adalah tidak sefase, yaitu memiliki beda sudut fase. Arusnya mendahului daripada jalannya tekanan listrik atau tekanan listrik tertinggal jalannya arus listrik dengan beda sudut fasenya adalah 90 derajat atau pi per 2 Rakhel. Dan berapa besarnya nilai impedansinya serta berapa besarnya tegangan pada muatan R dan pada C serta berapa besarnya tekanan total pada rangkaian muatan RC ini dan juga berapa besarnya nilai impedansi rangkaiannya serta bagaimana cara menentukan besarnya beda sudut fase antara arus dan tekanan listrik yang mengalir pada rangkaian RC ini. Silahkan mengikuti pembahasannya. Rangkaian seri resistor dan kapasitor sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal tadi. Sebelum kita mempelajarinya, kita harus mengingat kembali bagaimana resistor dan bagaimana kapasitor jika dialiri arus dan tekanan listrik bolak-balik. Inilah rangkaian RC yang dimaksud. Jika R dan C dihubungkan secara seri dan diberi sumber tekanan listrik V, maka pada rangkaian tersebut akan mengalir arus listrik dengan persamaannya adalah I sama dengan I maksimum sin omega T. I adalah arus sesaatnya, IM adalah arus maksimumnya, omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita menyatakan I sama dengan I maksimum sin omega T, besarnya VR karena sefase, maka VR sama dengan Vm sin omega T, dan Vc-nya tegangan pada kapasitor C adalah Vm sin omega T min 90 derajat. Di sini menunjukkan bahwa tegangannya tertinggal 90 derajat dari jalannya arus listrik pada rangkaian kapasitor tersebut. Dan dari VR V maksimum sin omega T Vc sama dengan V sin omega T min 90 derajat, maka besarnya jumlah tegangan yang ada pada R dan C sama dengan besarnya tekanan sumber, yaitu V sama dengan akar VR kuadrat plus VC kuadrat. Diagram fasor arus dan tegangan pada rangkaian RC sebagaimana seperti yang ada pada gambar berikut ini. Sumbu X adalah untuk melukiskan tentang arah daripada omega dan waktu, fungsi waktu, dan juga karena arus listriknya arahnya digambarkan ke horizontal, maka VR-nya juga horizontal, berimpit menjadi satu karena I dan VR sefase. Sedangkan untuk VC-nya karena dia tertinggal dari arusnya, maka dilukiskan arahnya ke Y negatif seperti nampak pada gambar. Nah, dari diagram fasor yang sudah kita lukiskan ini, maka dapat ditarik garis penjumlahan vektornya sebesar V, yaitu sama dengan akar VR kuadrat plus VC kuadrat. Dan tegangan V ini terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut memiliki beda sudut fase sebesar V, yang besarnya beda sudut fase V ini
dapat dicari dengan perumusan tangen V sama dengan min VC per VR. VC negatif karena arahnya ke arah Y negatif. Dan selanjutnya untuk diagram fasor yang ada hubungannya dengan XC dan impedansinya adalah sebagai diagram fasor R dan XC pada rangkaian RC seperti terlukiskan pada gambar berikut, sama dengan pada gambar yang di atasnya. VR adalah E kali R, maka bisa dinyatakan R adalah ke kanan, kemudian I sama dengan atau XR sama dengan VC per I. Berarti dengan demikian bisa dilukiskan juga menjadi seperti pada gambar diagram fasor berikut. Didapatkanlah berapa besarnya nilai Z atau nilai impedansi pada rangkaian RC ini. Selain itu juga bisa digunakan untuk menentukan berapa besarnya beda sudut fase yang ada pada rangkaian RC tersebut tentang jalannya arus dan tegangan listriknya, yaitu sebesar tan V sama dengan min XC per R. Dan besarnya nilai impedansinya adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat dari diagram fasor yang sudah kita lukiskan ini tadi. Z adalah impedansinya, dalam satuannya adalah ohm, dan kemudian dengan V beda sudut fasenya bernilai negatif, maka rangkaian ini dapat dinyatakan bersifat reaktansi kapasitif atau bersifat kapasitif saja, di mana tegangan listriknya tertinggal oleh arus listriknya. Maka untuk persamaan I dan V-nya menjadi I sama dengan I maksimum sin omega T dan V sama dengan V maksimum sin omega T min V. Kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. 1. Rangkaian seri RC dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, di mana di sini ketahui Vm atau V maksimumnya adalah 220 volt dan frekuensinya sumber arus listrik tadi adalah 200 per Ph. Lihat gambar, hambatan R-nya 100 ohm dan kapasitas kapasitornya 10 mikrofarad. Tentukan impedansi rangkaian, P kuat arus maksimumnya, dan C sudut fase antara tegangan dan arus listriknya. Ini adalah sebagai gambar rangkaiannya, RC di seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan yang punya persamaan V sama dengan V maksimum sin omega T. Kita selesaikan untuk A, impedansi rangkaian Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat. R-nya tadi adalah sebesar 100 ohm dan XC-nya itu adalah bisa dicari dari seper omega C sama dengan 1 per omeganya adalah 200 per Pi, dan kemudian dikalikan 2Pi, dikalikan C-nya adalah 10 pangkat min 6. Jadi omega itu bisa dituliskan 2πf, F-nya 200 per Pi. Pi saling meniadakan sehingga nilainya menjadi 1000 dibagi 4, maka XC sama dengan 250 ohm. Z sama dengan akar 100 derajat kuadrat plus 250 kuadrat sama dengan akar 10.000 ditambah 62.500 sama dengan akar 72.500, maka Z hasilnya adalah sama dengan 269 ohm. Nah, kita lakukan pembulatan sehingga untuk besarnya I maksimum pada B sama dengan V maksimum per Z sama dengan 220 dibagi 269, besarnya adalah
sama dengan 0,82 ampere. C. Sudut fase antara tegangan dan arus listriknya adalah bisa dicari dengan tangan V sama dengan min XC per R. XC-nya adalah 250 ohm, R-nya adalah 100, berarti min 250 dibagi 100 sama dengan min 2,5. Maka arc stang dari min 2,5 tadi sama dengan min 68 derajat. Nah, jadi untuk nomor 1 sudah bisa kita selesaikan atau bisa dinyatakan V sama dengan min 0,38 pi radian. Kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2 dari kita ambilkan dari soal SBMPTN tahun 2017. Sumber arus listrik bolak-balik memiliki amplitudo tegangan 200 volt dan frekuensi sudutnya adalah 25 Hz, mengalir melalui hambatan R 200 ohm dan kapasitornya C 100 per pi mikrofarad yang disusun seri. Kuat arus yang melalui kapasitor tersebut adalah titik-titik. Pilihan jawabannya adalah A 1/4 akar 2 ampere, B setengah akar 2 ampere, C akar 2 ampere, D 2 akar 2 ampere, dan E adalah 5 akar 2 ampere. Oke, kita selesaikan untuk soal tersebut. XC sama dengan 1/4 omega C. Berarti sama dengan 1 dibagi untuk frekuensinya sudut 25 Hz, berarti 1/2 pi FC. Maka sama dengan 1/2 pi kali 25 frekuensinya dikalikan dengan 100 per pi kali 10 pangkat min 6 farad. Jadi untuk kapasitornya 100 per pi mikrofarad dijadikan farad, berarti dikalikan 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 1 dibagi 50 kali 10 pangkat min 4, berarti sama dengan 10.000 dibagi 50. 10.000 bagi 50 berarti sama dengan 200 ohm. Itu adalah untuk besarnya X. Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat, maka Z sama dengan akar 200 kuadrat plus 200 kuadrat sama dengan 200 akar 2 ohm. Maka besarnya arus listrik yang mengalir pada kapasitor tersebut bisa dicari I maksimumnya sama dengan V maksimum per Z sama dengan 200 dibagi 200 akar 2 sama dengan setengah akar 2 ampere. Jadi pada rangkaian seri itu arusnya mengalir pada R maupun pada C besarnya sama. Itu pilihannya, jawabannya adalah B. Nomor 3. Rangkaian seri RC seperti pada gambar. Hitunglah A. Impedansi rangkaian atau impedansinya. B. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian. C. Beda potensial pada R dan XC. D. Sudut fase antara arus dan tegangannya. Perhatikan pada gambar berikut ini, itu ada dua kapasitor yang disambung secara paralel, maka harus kita cari R paralelnya dulu. Itu C paralelnya adalah C1 ditambah C2, itu 10 ditambah 15 berarti 25 mikrofarad. Itu adalah sebagai C totalnya pada rangkaian tersebut. Oke, kita untuk yang A, impedansinya berarti Z sama dengan akar R kuadrat plus 1/4 omega C pangkat 2. Jadi C-nya tadi sudah ketemu 25 mikrofarad sama dengan akar 30 kuadrat ditambah 1 per 1000 kali 25 kali 10 pangkat min 6. Kita ubah dalam farad pangkat 2. Omega-nya tadi adalah 1000 dilihat dari yang diketahui di gambarnya tadi. Itu V 200
200 sin 1000 T volt, berarti V maksimumnya 200, kecepatan sudut omeganya adalah 1000. Nah, dari akar 30 kuadrat plus 1/1000 kali 25 kali 10 pangkat min 6 kuadrat diperoleh akar 900 ditambah 1600 berarti sama dengan akar 2500, dan hasilnya nilai impedansinya A adalah 50 ohm. Dan seterusnya untuk menyelesaikan soal yang B, yaitu arus listrik yang mengalir. Arus listrik yang mengalir adalah I sama dengan V per Z. V-nya yang dilihat adalah di persamaan itu adalah V sama dengan 200 volt. Maka kita nyatakan untuk I sama dengan V per Z ini adalah 200 dibagi 50, berarti sama dengan 4 ampere. Dan seterusnya untuk yang C, beda potensial pada R dan XC-nya. Untuk VR berarti sama dengan I kali R, berarti sama dengan I-nya 4, R-nya adalah 30, maka besarnya VR sama dengan 120 volt. VC-nya adalah I kali XC, berarti sama dengan 4 dikalikan C-nya adalah sebesar 40, maka sama dengan 160 volt. Yang D, untuk mencari sudut fase antara arus dan tegangan listriknya, maka bisa kita nyatakan dengan perumusan tangan V sama dengan min VC per VR, dan VC adalah besarnya 160, VR-nya adalah 120, berarti sama dengan min 160 dibagi 120 sama dengan min 1,33. Maka besarnya arc stang dari 1,33 ini adalah sama dengan min 53 derajat. Demikian tadi untuk pembahasan rangkaian RC. Semoga Anda semuanya bisa dengan mudah memahaminya dan menjadi pintar belajar fisika. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat. Sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.